Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak-anakku sekalian, yang akan kita bahas adalah qawaid usuliyah tasyri'iyah. Kaidah pokok pembentukan hukum Islam. Kaidah pokok pembentukan hukum Islam ini terdiri dari 3 hal pokok ya. 3 hal. Yang pertama daruriyat, hajiat, dan tahsiniyat. Daruriyat ini adalah kebutuhan primer. Kalau hajiat kebutuhan sekunder. Kalau tahsiniyat adalah kebutuhan tersier. Ibaratnya kalau misalnya kita kalau daruriyat ini hal yang darurat ya. Kalau misalnya kita tidak punya hal itu, maka terganggu kenyamanan hidup kita. Contohnya seperti baju. Kalau kita nggak punya baju, maka kita susah gitu kan. Kalau sekarang kalau kalian kan masih belum berkeluarga, maka rumah tidak menjadi hal pokok bagi kalian karena kan orang tua kalian punya rumah gitu kan. Tapi kalau misalnya orang yang baru berkeluarga, maka rumah menjadi hal pokok bagi dia, gitu kan. Itu namanya daruriyat. Daruriyat ini, hal yang daruri ini menurut ulama itu dibagi menjadi 5 bagian dalam Islam ya. Jadi tujuan disyariatkannya hukum itu ada 5 bagian. Terus yang pertama itu hifdzun nafas. Hifdzun nafas yang pertama hifdzun nafas. Hifdzun nafas itu menjaga jiwa. Kenapa? Kalau misalnya kita misalnya tersesat di hutan, maka dibolehkannya memakan bangkai kan. Di dalam qawaid fikih itu ada namanya ad-daruratu tubihul mahdurat, bahwa hal yang darurat itu membolehkan hal yang dilarang. Jadi bangkai itu boleh dimakan ketika kita tidak ada makanan lain, misalnya di dalam hutan, maka kita akan mati kalau misalnya kita tidak memakan bangkai itu gitu. Itu terus di dalam ini hifdzun nafas ya, hifdzun nafas. Jadi membolehkan hal yang ini dilarang. Terus ada yang kedua itu namanya hifdzuddin. Hifdzuddin ini contohnya kayak misalnya Bilal waktu ini hifdzuddin ini menjaga agama, disyariatkannya sholat ya, disyariatkannya sholat sebagai tiang agama biar kita selalu mengingat Allah. Terus seperti contohnya ini lagi saat hifdzun nafas ini ada perbedaan ulama mana yang lebih utama antara hifdzun nafas dan hifdzuddin. Apakah hifdzun nafas, apakah hifdzuddin? Sebagian ulama mengatakan bahwa hifdzun nafas dulu. Hifdzun nafas itu menjaga jiwa dulu. Jadi menjaga jiwa dulu. Kenapa kok menjaga jiwa? Kayak misalnya saat Bilal saat Bilal disiksa oleh majikannya. Saat Bilal disiksa oleh majikannya, dia saking sangatnya siksaannya sampai dia tidak merasa tidak sanggup lagi. Akhirnya dia pura-pura bahwa dia masih kafir. Akhirnya dia nggak mau masuk Islam katanya itu kan. Itu boleh katanya Nabi. Kenapa kok boleh? Karena itu mendahulukan hifdzun nafas Bilal.
Tapi ada kayak istrinya Firaun itu kan, dia dibunuh. Waalaikumsalam. Dia dibunuh, langsung langsung nah, langsung ke sana. Dia dibunuh karena dia mendahulukan Hifzuddin dia, gitu kan. Siti Asiyah lah namanya itu. Karena dia mendahulukan Hifzuddin. Itu makanya ulama berbeda pendapat apa yang lebih utama, apakah Hifzuddin apakah Hifzun Nafas, gitu ya. Itu namanya Hifzun Nafas, Hifzuddin. Terus yang ketiga adalah Hifzul Akal. Iya nak, Mas Fakih. Hifzul Akal. Hifzul Akal ini adalah menjaga akal. Kenapa kok disyariatkannya tidak boleh makan hal yang memabukkan? Kenapa kok minuman keras itu haram? Karena ini Islam itu menjaga sekali kepada akal, gitu ya. Diharamkannya narkoba, gitu kan. Itu. Terus yang keempat itu ada hifzun nasl. Kenapa kok kita disyariatkannya menikah laki-laki dan perempuan, diharamkan zina, diharamkan pacaran, gitu kan. Itu semuanya. Terus kenapa kok kita itu tidak boleh menuduh orang berzina, itu masuk kepada hifzun nasl. Terus hifzun nasl gitu kan. Terus ada yang namanya yang kelima adalah hifzul mal. Hifzul mal itu menjaga agama. Menjaga agama ini hifzul mal, menjaga harta. Tidak boleh ada penipuan haram, ada penipuan. Mas, tidak boleh turun. Diharamkannya ada penipuan, gitu kan. Tidak boleh nipu, tidak boleh mencuri, ada hadnya, potong tangannya mencuri. Terus kita tidak boleh mengambil harta orang lain secara tidak baik. Itu semuanya karena Islam itu mengatur hifdzul mal, gitu ya nak ya. Kita adanya jual beli, kita ada yang jual, ada yang beli, gitu. Terus pokoknya Islam itu menjaga semua lini kehidupan kita, mulai hifzun nafas, kayak tidak boleh ada had kisos. Jadi orang yang membunuh orang lain maka dia akan dikisos, akan dibunuh juga, gitu kan. Dia ada kafarot, kisos ya, ada dietnya kafarot, gitu. Memelihara jiwa dari bahaya, pokoknya tidak boleh. Jadi Islam itu menjaga jiwa manusia. Ya, hifzul din, ingat ya, hifzun nafas, hifzul din, hifzul akal, hifzul nasl, dan hifzul mal. Menjaga jiwa yang paling utama, menjaga agama, menjaga akal kita, tidak boleh minum minuman keras. Terus hifzun nasl menjaga keturunan kita, disyariatkan nikah. Terus hifzul mal, menjaga harta kita. Sekarang mungkin itu penyampaian dari saya dulu. Yang terakhir apa yang saya sampaikan, saya pengen darul mafasid aula min jalbil masolih. Menolak kemudorotan itu lebih utama dari menarik manfaat. Yang saya pertanyakan itu kan, saya pertanyakan yang lebih wajib mana sih? Jadi kalian bisa ini ya, jadi kalian saya minta kalian berpikir yang lebih utama itu apa sih? Apakah kita seorang kepala keluarga itu mencari nafkah untuk keluarganya atau mengikuti atau dia tetap di rumah, gitu kan, pakai masker, gitu. Itu saya minta kalian memikirkan itu. Oke? Anak ngaji saya sudah datang.
ihdinas siratal mustaqim. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dirahmati Allah. Ingat nak, ingat sholat kalian. Semoga kalian selalu menjaga sholat kalian ya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.